Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Harapan saya untuk semua dalam kondisi yang baik, semua dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Ya, mari kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan supaya kita terus diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan juga yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat, anugerah, berkat, kemurahan, perlindungan dan penyertaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami senantiasa butuh tuntunan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu dan juga urapi kami. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini sambilkan dari Mazmur 25 ayat yang ke-12. Mazmur 25 ayat 12 saya bacakan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Seringkali dalam hidup kita menghadapi dilema. Kadang kita menghadapi satu persimpangan yang mengharuskan kita memilih mana yang harus kita pilih. Jadi seringkali dalam perjalanan hidup kita ada seperti persimpangan-persimpangan jalan. Luruskah, ke kanankah, ke kirikah? Nah, terjadi dilema di sana. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa salah. Nah, ini yang seringkali membuat kita bingung. Saya pilih jalan yang mana? Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kepada orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ya, memilih jalan itu seringkali memang tidak mudah, sehingga tidak jarang orang kadang-kadang nih cari orang pinter, minta petunjuk. Ya, harus kemana? Hati-hati. Jangan terjebak bujuk rayu iblis. Jangan kita sampai kehilangan pegangan. Engkau cukup dengan hidup takut akan Tuhan. Dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Maka sesungguhnya Tuhan yang akan menuntun. Bahkan Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus ditempuh. Ya, jadi takut akan Tuhan itu sebetulnya bukan ketakutan akan Tuhan ya. Tetapi takut akan Tuhan dalam pengertian yang lain adalah secara sederhana kurang lebih orang yang segan, orang yang menghormati Tuhan, yang mengakui kedaulatan Tuhan. Jadi bukan ketakutan, tapi lebih ke sikap hormat akan Tuhan. Nah, artinya orang yang hormat akan Tuhan berarti orang itu juga manut sama Tuhan, mengikuti bahkan melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, terhadap orang yang demikian, Tuhan akan tunjukkan jalan mana yang harus dipilih. Ya, Tuhan menunjukkan saudara dan saya harus melangkah. Nah, jadi langkah kita itu Tuhan yang menunjukkan, tetapi kita tetap harus melangkah sendiri. Bukan seperti kita gonceng naik motor. Ya, kita tinggal gonceng, gak usah ngapa-ngapain sampai tujuan. Tidak, ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Kita terus harus melangkah. Mau coba lihat Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Saya bacakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Perhatikan, Tuhan menetapkan. Istilah menetapkan dalam terjemahan Alkitab yang lain, dalam firman Allah yang hidup dan juga bahasa Indonesia masa kini, diartikan sebagai Tuhan membimbing. Ya, membimbing itu mengarahkan. Jadi Tuhan akan mengarahkan langkah mana yang harus kita ambil. Nah, terus kita tinggal melangkah. Nah, bukan berarti kalau gitu Tuhan terus cuma mengarahkan, terus meninggalkan. Tidak. Ingat, Tuhan kita Immanuel. Dia menyertai kok. Dia menunjukkan dan dia menyertai kita dalam perjalanan itu. Sehingga apabila kita terjatuh, ya ada kalanya ya manusia itu seringkali punya kelemahan, kekurangan. Sehingga kita bisa saja terpleset atau terjatuh. Tetapi
Ya, karena ada penyertaan Tuhan, saat terjatuh pun tangan Tuhan akan menopang kita. Dia akan menopang sehingga kita tidak terjatuh tergeletak, tidak sampai jauhnya ngatang-ngatang gitu loh ya. Jadi artinya segera Tuhan akan menolong kita, membangkitkan sehingga kita bisa bangun lagi dan melanjutkan lagi. Jadi dalam kehidupan istilah jatuh bangun itu biasa, tetapi ya jangan selesai jatuh bangun saja, jatuh bangun lagi. Ya, jatuh lagi, bangun lagi, jangan jatuh terus, nggak bangun-bangun, itu yang nggak boleh. Ya, percayalah akan penyertaan Tuhan yang akan membangkitkan kita kembali. Jemaat dikasih Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara saat ini dalam pergumulan, saat ini dalam dilema mengambil keputusan apa yang harus kupilih. Misalnya ada 2 tawaran pekerjaan, kok sama-sama enaknya ya. Yang satu masuknya Senin sampai Jumat tapi pulangnya sore, yang satu Senin sampai Sabtu tapi pulangnya lebih siang. Yang mana ya? Doa sungguh-sungguh supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Ya, karena keputusan kita itu bisa mempengaruhi langkah hidup kita selanjutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, engkau yang dilema, engkau yang bingung dengan apa yang harus engkau lakukan, mulai datang pada Tuhan, rendahkan diri di hadapan Tuhan dengan hidup takut akan Tuhan. Tuhan akan tunjukkan kok. Tuhan pasti akan arahkan. Tuhan akan memberikan solusi sehingga kita bisa memilih jalan yang tepat, yang terbaik. Jemaat dikasih Tuhan, tidak hanya kita ditunjukkan jalan atau langkah mana yang harus kita tempuh, tetapi percayalah Tuhan juga menyertai. Tuhan pasti menolong. Saat terjatuh, Tuhan pasti menopang. Dan kita percaya bersama dengan Tuhan, kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tidak ada jalan buntu. Semua pasti ada solusi, semua pasti ada jalan keluar. Sehingga kita pasti bisa mengalami kemenangan. Jadi kita tidak sampai istilahnya hanya setengah jalan. Selama kita terus melangkah bersama Tuhan, Tuhan akan tuntun sampai kita mengalami kemenangan, keberhasilan. Bahkan seringkali yang namanya keberuntungan itu pun terjadi dalam hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua mulai rendahkan diri di hadapan Tuhan. Mulai memiliki sikap takut akan Tuhan dan kejar perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu hal yang dikenan Tuhan. Perkenanan Tuhan berarti menyenangkan hati Tuhan. Apa yang disukai Tuhan, kerjakan itu supaya engkau dituntunnya, supaya engkau senantiasa disertai dan ditolongnya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya akan penyertaan-Mu. Kami percaya Engkau akan tunjukkan jalan yang harus kami pilih. Bahkan kami percaya Engkau pasti menyertai dan menolong kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini mungkin dalam pergumulan. Bingung mesti berbuat apa, bingung mesti melakukan apa. Tuhan tolong, Tuhan yang membuka jalan bagi mereka. Tuhan yang menunjukkan jalan yang harus ditempuh. Kami percaya akan penyertaan pertolongan-Mu. Bahkan Tuhan pasti menuntun kami dan kami berkemenangan. Kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan terus dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Dan damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai akan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.